Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku yang ada di seluruh Nusantara? Selamat berkarya hari ini dan selamat menikmati apapun yang Anda lakukan. Lakukan dengan semangat yang luar biasa dan tentunya tetap dengan harapan dan doa yang terbaik. Semoga hari ini kita selalu diberi kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, lahir batin dunia akhirat. Konco-konco berjumpa kembali di Widijo Channel. Seperti biasa kita jagongan bareng, ngobrol bareng tentang filosofi dan ilmu alam ya. Karena bagaimanapun kita adalah bagian dari alam, kita bagian dari ciptaan yang maha kuasa, sehingga kita itu selalu berhubungan dengan satu dengan yang lainnya seperti itu. Baik dengan sesama makhluk maupun makhluk lain gitu ya. Makhluk lain maksudnya ya alam itu sendiri. Baik konco-konco dulur-dulur, seperti kemarin kita membahas tentang prediksi atau ramalan tentang tahun baru 2023 ya. Memang kalau berbicara tentang prediksi itu banyak sekali acuannya, atau mungkin banyak sekali yang berpendapat tentang ini tentang itu. Namun kita memprediksi berdasarkan suatu rumus dan hitungan yang sudah sejak dulu itu diterapkan oleh para leluhur kita seperti itu. Dan hari ini saya mencoba untuk membahas tentang arti dan makna ya, arti dan makna hari dan juga tahun dalam Jawa. Karena dalam penamaan hari atau tahun itu juga ada maksud dan tujuannya, karena orang dulu itu menganggap bahwa segala sesuatu itu saling berhubungan, adalah kehidupan itu adalah suatu gerak ya, suatu gerak, sehingga tidak ada hal yang diam, tapi dari diam itu kita bergerak atau mewujudkan suatu langkah kehidupan. Nah, kalau kita menelaah tentang hari ya, dulu itu orang juga sama memiliki hari atau sekarang dikenal dengan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Kalau dulu itu, kalau hari Minggu itu namanya itu radite. Radite itu adalah melambangkan sikap meneng atau diam ya, diam atau statis atau diam. Itu adalah hari Minggu. Jadi hari Minggu itu karakternya itu adalah diam, seperti itu. Kalau hari Senin, orang dulu mengatakan suma ya, melambangkan maju. Jadi dari diam itu maju gitu ya. Maknanya seperti itu memang. Kalau hari Selasa itu adalah hanggoro. Hanggoro itu melambangkan mundur, dari maju mundur ya. Hari Selasa itu mundur. Kemudian hari Rabu itu Buddha. Buddha itu melambangkan ke arah mangiwo, atau orang Jawa mengatakan ngiwo atau ke kiri ya, arah ke kiri. Kalau hari Kamis itu Respati itu melambangkan arah ke kanan atau manengen ya, ke arah ke kanan. Kalau Jumat itu Sukro ya, yang melambangkan naik ke atas atau munggah, orang Jawa mengatakan munggah. Kalau Sabtu itu Tumpak ya, Tumpak itu adalah turun atau bergerak turun. Jadi dari hari itu pun juga mengibaratkan suatu dari sifat diam, maju, mundur, ke kiri, ke kanan, naik dan turun. Nah, itu adalah suatu proses kehidupan ya, bahwa kehidupan itu adalah suatu hal yang sistemnya gerak ya. Atau kalau kita melihat dari pelajaran dari wayang itu seperti Mbah Semar. Mbah Semar itu kan punya lingkaran di kepala, itu artinya berputar. Jadi hidup itu adalah suatu pergerakan perputaran, baik yang mungkin di salah suatu cerita bahwa manusia itu memang punya ibaratnya takdir atau kodok dan kodar ya. Ada yang ditakdirkan diam, bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Jadi membentuk suatu pola kehidupan. Kalau enggak ada yang ke kiri, enggak ada yang ke kanan,
nggak ada yang maju mundur ke atas ke bawah, jadinya hidup itu adalah statis atau nggak ada gerakan atau nggak ada kehidupan. Jadi orang dulu itu juga menamakan hari itu ada maksudnya, yaitu bahwa kehidupan itu adalah suatu gerakan atau suatu hal yang tidak statis atau membutuhkan suatu energi atau tenaga untuk bergerak gitu ya. Itu kalau dari kita melihat dari nama-nama hari ya, nama-nama hari. Kalau dalam Jawa itu juga ada yang namanya tahun. Kalau Jawa itu kan ada tahun, ada Windu, itu adalah masa 8 tahunan ya. Dari Jawa itu tahunnya ada 8, yaitu Alif, Ihi, Jim awal, J, Dalbe, Wawu, dan Jim akhir. Kalau kita melihat tahun Alif itu adalah suatu yang mengibaratkan memulai atau berniat ya. Jadi ketika kita punya suatu harapan atau suatu rencana, pasti akan diawali dengan suatu yang namanya alif ya, atau niat, punya niat. Kalau tahun Ehe itu artinya melakukan suatu. Dari niat itu sudah mulai melakukan perencanaan, dan juga sudah melakukan persiapan ya. Kemudian dilanjut dengan jim awal. Jim awal itu artinya gawe atau pekerjaan. Jadi ketika kita sudah berniat sudah melakukan perencanaan, kemudian melakukan suatu pekerjaan. Nah, di saat tahun keempat, yaitu tahun J ini adalah suatu lelakon atau proses dan nasib ya. Jadi ketika penilaian dari pekerjaan atau mewujudkan suatu gerak pekerjaan itu akan menentukan atau suatu proses untuk menentukan nasib ya, nasib atau hasil dari pekerjaan itu. Nah, kalau dal itu tahun kelima ya, dal itu artinya urip atau hidup. Nah, ketika kita sudah melakukan proses, sudah ada nasib, berarti akan terjadi suatu gerakan atau kehidupan ya. Karena hidup itu namanya ada suatu gerakan, proses gerak. Karena hidup itu memang seperti itu ya. Dan kalau tahun ke-6 yaitu B itu adalah mengibaratkan bola bali atau selalu kembali ya, selalu kembali ini maksudnya ibaratnya suatu putaran kehidupan. Ketika kita dari kecil, kemudian remaja, dewasa, tua, lalu kembali kepada masa-masa, yaitu kita akan kembali ke masa tahun wawu atau arah ya. Maksudnya arah itu kita akan terarah kepada mana, yaitu titik terakhir, yaitu jim akhir atau kosong. Jadi ibaratnya awalnya kita itu nggak ada, kemudian ada, kemudian itu kita menjalankan kehidupan, tapi dalam proses kehidupan nanti kita juga akan kembali kepada yang titik nol atau titik kosong. Atau kalau dalam spiritual itu ya, sebelum kita ada di dunia ini, kita di alam arwah, kemudian kita hidup, kemudian akan kembali mati kepada alamnya kembali atau kembali kepada alam. Sementara ini adalah suatu pelajaran bahwa dari hari dan tahun itu adalah suatu pelajaran bahwa kehidupan itu adalah suatu proses gerak, dari perputaran gerak yang ada yang namanya cerita-cerita kehidupan. Jadi kalau kita mau mencari asal usul hari seperti itu ya, ada filosofi di dalamnya, bahwa dalam setiap nama hari itu ada maknanya, dalam setiap nama tahun itu juga ada maknanya tersendiri. Itu adalah kekayaan budaya yang ada di salah satu budaya Jawa, yaitu seperti itu. Karena Jawa itu kan banyak sekali perhitungan-perhitungan ya, banyak sekali rumus-rumus bagaimana kita itu. Contohnya saja ketika itu kita mau menanam sesuatu kan ada hitungannya sendiri. Ketika kita mau melaut itu juga sudah ada hitungannya sendiri. Mau ibaratnya menikah itu juga ada perhitungannya sendiri. Karena
terkenal bahwa Jawa itu adalah suatu budaya yang sudah baratnya sudah memiliki hitungan atau kecerdasan sendiri untuk mempelajari yang namanya ilmu alam ya, ilmu alam. Karena kita kembali lagi bahwa orang Jawa itu selalu memegang satu atau 3 langkah dalam kehidupan ya, 3 langkah kehidupan. Langkah pertama itu yaitu yang bermaksud memasah mimising budi ya, memasah mimising budi itu maknanya kita itu belajar tentang budi atau akal budi atau ilmu pengetahuan, karena harus selalu diasah. Mimis itu adalah ketajaman ya, ibarat pisau atau pusaka itu adalah tajamnya, itu namanya mimis ya. Kita memasah mimising budi. Jadi terus belajar tentang ya ilmu alam, ilmu agama dan sebagainya. Karena itu adalah dasar supaya kita juga sebagai bekal kehidupan, karena dalam suatu riwayat kita juga tahu bahwa mencari ilmu atau belajar itu dari lahir sampai mati itu hukumnya wajib ya, mencari ilmu. Ilmu apa saja pokoknya positif ya, seperti itu. Yang kedua itu adalah mamasuh malani bumi. Mamasuh malani bumi itu artinya kita belajar tentang hukum-hukum alam ya, hukum-hukum alam. Karena orang dulu itu selalu belajar tentang alam, atau mengatakannya ilmu titan ya. Ilmu titan itu biasanya, contohnya saja kalau musim seperti ini cocoknya tanam apa, kalau musim seperti penghujan itu cocoknya tanam apa, seperti itu. Itu adalah ilmu alam, ilmu kalau udaranya mulai dingin-dingin ini seperti mau hujan, seperti itu. Ilmu alam. Jadi yang pertama itu adalah belajar tentang ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah kita belajar tentang kebiasaan atau alam itu seperti apa, dan dengan tujuan apa? Dengan tujuan yaitu pada titik akhirnya itu memayu hayuning buwono, atau kita itu bisa melakukan suatu pengayoman kepada alam sekitar, termasuk hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam, dengan hewan, dengan semuanya. Kita itu bisa mengayomi atau memberikan suatu yang berarti dari perjalanan kita belajar ilmu dan juga belajar tentang ilmu alam, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa setiap hari dan nama tahun itu ada makna dan artinya, karena ya seperti itulah budaya ya. Kita belajar tentang suatu yang semoga bisa bermanfaat, dan ini adalah bagian dari budaya yang harus kita lestarikan. Dari budaya manapun ya, kalau kita khususnya orang Jawa ya belajar tentang budaya Jawa, karena dan budaya-budaya yang lain teman-teman di Nusantara kita itu banyak sekali suku dan budaya yang itu adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus tetap kita lestarikan ya. Karena harga mati NKRI ya, kita walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, yaitu supaya kita itu tetap satu, yaitu Indonesia, dan tentunya harus bertahan dengan budaya yang ada, tetap mengutamakan yang namanya toleransi ya. Toleransi itu adalah penting supaya kita tetap menjadi satu kesatuan utuh ya. Dan ini adalah bagian dari hal yang mungkin bisa membuat kita lebih percaya diri, karena kita adalah bangsa yang luar biasa, kaya raya dengan budaya dan berbagai macam bahasa juga, luar biasa pokoknya ya. Dan di konten saat ini saya cuma mencuplik sedikit tentang budaya Jawa, bahwa Jawa itu juga punya hitungan hari, punya hitungan tahun yang memiliki arti dan makna, bukan sekedar nama saja, tapi ada arti dan maknanya.
Baik konco-konco, dulur-dulur, mungkin di kesempatan saat ini cukup dulu ya. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, share supaya kita bisa menikmati konten-konten berikutnya yang lebih menarik lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.